Ini kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, tiada duanya. Rasulullah makhluk Allah yang paling Allah muliakan. Sehingga dengan kebesaran Rasul, keagungannya Rasul, posisi pertamanya Rasul, hadirin sekalian, menjadi makhluk yang dicintai Allah. Rasul, hadirin sekalian, tidak menjadikan hal tersebut sombong bagi diri Rasul. Karena sombong itu adanya untuk Allah Sang Khalik. Sehingga hadirin sekalian, di Rasul berani menanggung daripada derita umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika setelah mendapatkan pertanyaan yang dijawab oleh malaikatnya Allah. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat pencabut nyawa pada saat itu? Ya malaikat Allah, wahai malaikat Allah, bagaimana rasanya dicabut nyawa? Aku ingin sekali tahu bagaimana rasanya dicabut nyawa. Apa jawaban malaikat? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau ingin tahu bagaimana pedih dan rasanya dicabut nyawa, maka bak laksana seperti ditebas 1000 kali tebasan pedang. Kemudian luka yang menganga dari daging tersebut disiram cuka dan garam. Berarti pedih, hadirin sekalian, setiap buku-buku, setiap huruf, hadirin sekalian, ketika dicabut nyawa. Ini persis bandingannya, hadirin sekalian, tebasan sambitan pedang yang tajam melukai badan, hadirin sekalian, berarti 1000 luka dagingnya menganga disiram dengan air cuka dan garam. Ketika mendengar daripada jawaban malaikat maut tentang bagaimana pedihnya dicabut nyawa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, hadirin sekalian, dalam ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, hadirin sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merana. Kenapa sedih dan meranaknya Rasul? Ingat terhadap umatnya, ingat terhadap pengikutnya, bagaimana wafat dan matinya umatku, wahai malaikatul maut. Apa jawaban malaikat maut, hadirin sekalian? Ya begitu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedihnya tentang dicabut nyawa, bak laksana seperti 1000 sabetan atau 1000 sambitan, 1000 tebasan pedang yang melukai tubuh, dan kemudian pedihnya rasanya bak laksana luka tersebut disiram dengan air garam dan cuka. Rasul kemudian menunjukkan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kalau memang begitu pedihnya dicabut nyawa, aku tanggung kepedihan dicabut nyawa seluruh umatku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewakili Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanggung kepedihan daripada rasa pedihnya dicabut nyawa umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berani menanggung. Kira-kira ada nggak pimpinan yang mau menanggung kepedihan rakyatnya? Ada apa kagak? Kira-kira hadirin sekalian, kalau setelah dibanding, apakah ada pada saat ini pimpinan yang seperti Rasul? Tidak ada satupun pimpinan di muka bumi ini, tidak ada satu pimpinan yang berada di kolong langit ini, hadirin sekalian, sebagaimana kepemimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat pedih, Rasul yang menanggung kepedihannya. Umat sakit, hadirin sekalian, Rasul yang menanggung rasa sakitnya. Coba hadirin sekalian, kalau seandainya beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak beruncukan dan memohon kepada Allah lewat lisannya malakul maut, hadirin sekalian, mungkin banyak orang yang sekarat, hadirin sekalian, suaranya terdengar beberapa kilometer karena saking pedihnya ditebas nyawa, hadirin sekalian, karena saking pedihnya dicabut nyawa, bak laksana seperti daging ditebas, kulit ditebas oleh 1000 kali tebasan pedang yang tajam. Rasul manusia yang ridho dan ikhlas memikirkan umat, hadirin sekalian, kepedihan dicabut nyawanya diganti dan diwakili oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu cinta terhadap umatnya, hadirin sekalian, memikirkan umatnya, maka wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia nanti yang akan mendapatkan beliau izin
memberikan syafaatil uzma.